Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan Kitabu Ahkamil Buyu'i bagian yang keempat. Karena kemarin ada yang minta untuk melanjutkan, jadi saya lanjutkan di video ini. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-buyu'u salah satu asya'a. Nah, kemarin yang Kitabu Ahkamil Buyu' kan saya artikan kitab yang menjelaskan hukum-hukumnya jual beli, ya kan? Tapi kalau al-buyu' saya artikan jual beli itu artinya itu kurang, maksudnya itu secara arti ya itu kurang mencakup keseluruhan. Makanya di sini al-buyu' itu saya artikan transaksi, ya jamak dari bay'un. Bay'un itu artinya transaksi, buyu'un itu bentuk jamaknya, ya. Al-buyu'u salah satu asya'a. Transaksi-transaksi ya, jenis-jenis transaksi itu ada 3 macam. Ahaduha yang pertama adalah bai'u ainin musyahadatin. Adalah transaksi sesuatu yang bisa disaksikan. Ai hadiratin, yakni sesuatu itu ada. Fajaizun, maka transaksi yang seperti ini itu boleh, hukumnya boleh. Idza wujidat asyurutu, manakala ditemukan beberapa syarat. Di antaranya mingkaunil mahbi itohiron. Sesuatu yang digunakan transaksi tadi adalah sesuatu yang suci. Muntafa'an bihi, bisa diambil manfaat. Makduron ala taslimihi, bisa untuk diserahkan. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, lil aqidi alaihi wilayatun. Bagi orang yang mengakadkan, ya mengakadkan, entah itu sebagai misalkan kalau jual beli itu sebagai penjual atau sebagai pembeli ya, itu punya kekuasaan terhadap barang yang digunakan untuk transaksi tadi. Kalau penjual itu punya kekuasaan untuk menjualnya, ya. Kalau pembeli itu punya kekuasaan untuk memilikinya setelah dibeli. Nah, untuk terjemahnya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita menuju ke analisis. Al-buyu'u di sini menjadi mubtada ya, dibaca rafa, tandanya dhamma sebab al-buyu'u itu jamak dari bai'un ya. Kemudian salah satu asya'a menjadi khobar dari al-buyu'u, dibaca rafa, tandanya dhamma pada kalimat salah satu. Di sini khobarnya berupa idhofah ya, salah satu sebagai mudhof, asya'a sebagai mudhof ilaih, dan struktur idhofahnya di sini adalah adat ma'dud. Salah satu sebagai adat, asya'a sebagai ma'dud. Salah satu itu mu'anas, ya mu'anas, yang asya'a itu mudakar, dilihat bentuk mufradnya, yakni syai'un. Ya. Kalau adatnya mu'anas, maka ma'dudnya itu mudakar. Begitu juga kebalikannya, kalau adatnya itu mudakar, maka ma'dudnya itu mu'anas. Ya. Asya'a di situ tanda jernya menggunakan fathah ya, karena termasuk isim ghairu munsharif. Selanjutnya ahaduha adalah mubtada, dibaca rafa, tandanya dhammah pada kalimat ahadu. Ya, di sini mubtadanya berupa idhofah, ahadu sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Bai'u ainin menjadi khobar dari ahaduha, dibaca rafa, tandanya dhammah pada kalimat bai'u, sebab di sini khobarnya berupa idhofah lagi. Bai'u sebagai mudhof, ainin sebagai mudhof ilaih ya. Selanjutnya musyahadatin menjadi sifat atau naat dari ainin ya. Jadi ainin atau ainun kalau dibaca rafa itu adalah isim yang menunjukkan mu'annas tapi majazi ya. Sama kayak yadun. Yadun itu tangan, ya tangan. Itu menunjukkan mu'annas tapi mu'annas yang majazi ya, seperti itu. Dan di sini sifatnya pakai musyahadatun ya, menggunakan isim maf'ul dari syahada yusyahidu, musyahadatan fahuwa musyahidun wadaga musyahadun ya, ditambahi tak marbutah seperti itu. Selanjutnya ai hadiratin, ai di situ huruf tafsir, hadiratin adalah tafsiran dari musyahadatin ya. Musyahadatin dibaca jar, maka di sini tafsirannya juga dibaca jar. Hadiratin, isim fa'il dari hadara yahduru ya. Selanjutnya fajaizun. Nah ini, kalau menurut kalian fa'nya ini menjadi fa' apa? Kalau menurut saya di sini itu fa'nya itu fa' tafre', yang jaizun menjadi khobar, mubtada'nya mana? Mubtada'nya dibuang. Jadi takdirannya itu fa bai'u ainin musyahadatin jaizun. Maka
Transaksi yang menggunakan sesuatu yang bisa dilihat itu jaizun, boleh seperti itu. Jadi khobar dari mubtada yang dibuang sebagaimana bait wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'da man indakuma. Nah, seperti itu ya. Jadi jaizun di sini adalah khobar dibaca rafa tandanya dhammah sebab jaizun menunjukkan isim mufrad. Jaizun itu isim fa'il dari jaza yajuzu ya. Selanjutnya ida wujidat. Ida wujidat, idanya di situ saya jadikan ida dorfiyah. Ya, karena mau bagaimanapun yang namanya syarat itu harus terletak di awal. Jadi nggak boleh kalau syarat itu terletak di akhir, alias yang jawabnya itu terletak di awal, mendahului syarat itu nggak boleh. Maka di sini itu yang ida di sini saya jadikan bukan sebagai ida syartiyah huruf syarat, tapi saya jadikan ida dorfiyah. Jadi kalau maknani ida wujidat ing dalam nalikane ono asyurutu apa piro-piro syarat ya. Wujidat itu fi'il madi tapi yang mabni majhul ya. Kemudian asyurutu menjadi naibu fa'il dari wujidat ya, dibaca rafa ya naibu fa'il. Berhubung di sini naibu fa'ilnya itu asyurutu ya, jamak dari syartun, jam'in mu'anasun menunjukkan mu'anas, maka tadi yang fi'ilnya yang menunjukkan mabni majhul tadi itu dikasih tak sebagai bukti atau sebagai bentuk kalau naibu fa'ilnya itu mu'anas. Di situ adalah taknis sakinah ya pada wujidat itu. Selanjutnya min kaunil mabi'i. Minnya di situ adalah min huruf jar ya, otomatis ya di sini jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah kaunil mabi'i. Di sini untuk min yang huruf jar ini faedahnya itu kalau menurut saya ya bayanul jinsi, menjelaskan sesuatu, menjelaskan yang dijelaskan di sini adalah asyurutu tadi. Ya. Selanjutnya yang kaunil mabi'i itu majrur. Cuman di sini majrurnya itu berupa idhofah, kauni sebagai mudhof, al mabi'i sebagai mudhof ilaih. Ya. Dan ini perhatikan, ya. Kaun itu merupakan masdar dari kana yakunu kaunan. Ya. Selanjutnya al mabi'i yang di sini posisinya sebagai mudhof ilaih itu juga berperan sebagai isimnya kaun atau sebagai isimnya kana. Nah, seperti itu. Ya, tolong diperhatikan ya. Oke, dari sisi i'rab di sini itu posisinya sebagai mudhof ilaih dan harus dibaca jar. Kaunul mabi'i. Min kaunil mabi'i. Ya, baca jar secara kasat mata, tapi secara hukum mau bagaimanapun al mabi'i ini posisinya sebagai isimnya karena maka secara hukum ya itu i'rabnya itu adalah rafa. Malah bingung ini ya pemula. Pokok intinya itulah ya seperti itu. Al-mabi itu sebagai isimnya kana ya atau kaun di sini kan bentuk masdar ya. Saya katakan sebagai isimnya kana gitu aja. Selanjutnya tohiron. Nah ini tohiron menjadi khobarnya kaun atau khobarnya kana. Dibaca nasab, tanda nasabnya fathah ya. Tohiron itu ya isim fa'il dari tohara yathuru ya. Selanjutnya muntafa'an. Muntafa'an di sini itu menjadi khobar yang kedua dari kana ya, sama-sama dibaca nasab ya, tanda nasabnya sama menggunakan fathah. Muntafa'an ini adalah isim maf'ul dari intafa'a yantafi'u. Kemudian bihi itu jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah isim domir muttasil mahal jar. Ya karena ada huruf jarnya ya seperti itu. Dan kalau diartikan versi Indonesia ya muntafa'an bih, sesuatu tadi bisa dimanfaatkan. Kalau dimaknani versi Jawa muntafa'an kang den manfaati bihi opo. Nah opo mabi. Nah seperti itu kan. Ini pembahasan ini tuh agak mendalam. Jadi yang namanya isim maf'ul itu juga punya amal sebagaimana fi'ilnya. Cuman amalnya itu adalah amal fi'il yang mabni majhul. Itu kalau isim maf'ul. Tapi kalau isim fa'il itu punya amal sebagaimana fi'ilnya tapi fi'il yang mabni maklum. Nah, seperti itu. Dan
Berhubung di sini muntafa'an itu adalah isim maf'ul, maka punya amal sebagaimana fi'ilnya, yakni fi'il yang mabni majhul. Kemudian selanjutnya yang bihi itu posisinya sebagai naibul fa'il, karena sebagaimana bait gimana itu? Wa qabilun min dzarfin aw mimasdarin aw harfi jarin bi niyabatin hari. Ya, di situ diterangkan bahwa naibul fa'il itu bisa berupa dzaraf atau jar majrur. Nah, di sini ya naibul fa'ilnya itu berupa jar majrur. Ya. Karena fi'il mabni majhurnya adalah muntafa'an. Paham enggak? Pokok itulah ya intinya. Selanjutnya makduron. Ini adalah khobar yang ketiga dari kana, ya. Sama dibaca nasab, tanda nasabnya juga sama menggunakan fathah. Karena makduron itu isim mufrad, segotnya ya isim maf'ul dari qadara, ya. Selanjutnya ala taslimihi adalah jar majrur. Huruf jarnya ala, majrurnya adalah taslimihi yang berupa idhofah, taslimi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya lil akidi alaihi wilayatun. Lil akidi. Lil akidi ini adalah khobar muqaddam yang berupa jar majrur, ya. Lamnya sebagai huruf jarnya, al-akidi sebagai majrurnya. Selanjutnya alaihi jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah isim dhamir berupa hi, ya. Di sini bacanya hi, cuman kalau alanya dihilangkan menjadi hu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya wilayatun adalah mubtada muakhar. Lil akidi iku tetep kedue wong kang akad alaihi ing atase mabi wilayatun utawi kekuasaan. Nah, seperti itu. Jadi tadi kan untuk syarat yang pertama dari barang yang dijual itu adalah bukan yang dijual saja ya, tapi yang digunakan untuk transaksi. Barang yang digunakan untuk transaksi tadi syarat yang pertama adalah sesuatu yang suci, bisa diambil manfaat dan bisa diserahkan. Ya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah benda yang digunakan untuk transaksi tadi itu dikuasai oleh orang yang mengakadkan. Itu syarat yang kedua. Makanya di sini lil akidi alaihi wilayatun itu adalah jumlah baru. Nah, seperti itu. Paham? Dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan ya, insya Allah kalau ada kesempatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.